Halo sahabat sehat. Halo. Openingnya lemes banget ya. Langsung aja ngalir. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat. Kali ini saya Astra Jingga udah bersama tim dari Puskesmas Sawah Lega. Ada AA Aldi, siap. Terus ada Ibu Intan, Hadir. Kemudian ada dokter siapa, Dok? Dokter Rabani. Dokter Rabani. Ya, coba Bu Intan jelasin dong. Nama podcast kali ini tuh apaan nih? Ini kan program baru dari Puskesmas Sawah Lega ya. Iya. Namanya apa coba jelasin. Perkenalan dulu dong. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Intan. Enggak, maksudnya kan tadi udah tahu Ibu Intan. Nama programnya Bu. Nama programnya apa ini Bu? Belum apa-apa udah bener-bener nyudut. Nama programnya apa Jadi kira? program kita kali ini tuh namanya Ruang Sehat. Ruang Sehat. Ya. Ih, ngeri ya. Berarti orang-orangnya harus pada sehat ya di Harus sini ya. dong. Amin. Tuh. Ya, itu tuh mengenai tentang apa aja tuh Bu Ruang Sehat? Banyak sih. Jadi kita akan bahas semua tentang kesehatan ya, apalagi tentang cara pencegahan penyakitnya gitu. Iya, Makanya. pokoknya informasi-informasi tentang seputar kesehatan lah ya. Tuh. Iya. Nah, untuk pembahasan hari ini atau kali ini nih episode pertama ya. Ya. Untuk Ruang Sehat, kira-kira apa nih yang akan bakal dibahas sekarang? Ya, karena kebetulan di sini di kita ya masih tren soal COVID. Iya, Nah, COVID paling ya. kita akan bahas tentang Omikron ya. Omikron, Gitu. widih. Lagi rame juga ya Omikron ya Betul, sekarang ya. rame banget dan Oke. kebetulan kasusnya kan masih tinggi juga di kita gitu. Jadi diharapkan dengan podcast ini tuh Podcast. kita bisa mengedukasi, apalagi kan masyarakat di kita tuh udah canggih-canggih ya kayaknya, dimudahkan dengan teknologi, bisa jadi sumber informasi untuk masyarakat tentang apa sih Omikron, terus pencegahannya kayak gimana aja melalui Ruang Sehat ini. Asik, ngeri gak tuh ya Ruang Sehat ya. Puskesmas Sawah Lega punya Ruang Sehat. Puskesmas yang lain punya gak ya? Gak tahu. Atau mungkin bakal punya setelah Puskesmas Sawah Lega ini bikin ya. Bisa jadi, mudah-mudahan. Inspirasi. Iya, jadi acuannya barometer ya. Widih, ngeri tuh. Tepuk tangan dong. Asik. Nanti ada soundnya di sini. Oke. Sekarang kita mulai dari apa nih Bu Intan? Paling kita kenalan dulu sama apa itu Omikron dan gejala klinis yang umumnya ditimbulkan apa sih? Nah, dari Omikron itu apa gitu? Bisa dijelaskan oleh Dokter Rabani mungkin ya? Ya Dok. Omikron tuh apa Bu? Apakah sekedar penyakit flu batuk biasa ataukah lebih berbahaya dari COVID sebelumnya gitu? Enggak, waktu dan tempat dipersilahkan. Kayak pidato saya di sini. Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Dokter Rabani, salah satu dokter di Puskesmas Sawah Lega ini. Nah, tadi kan kita mau bahas tentang Omikron ya. Iya, betul. Nah, Omikron itu sendiri sebenarnya adalah varian baru ya, varian baru dari COVID. Istilahnya mah masih temanan lah sama varian-varian sebelumnya, cuman ini adalah varian baru akibat mutasi virus yang sebelumnya. Nah, Omikron ini sebenarnya ditemukannya itu pertama kali di Afrika tanggal 24 November tahun 2021. Cuman nyampe ke Indo tuh diimport ya dari luar negeri, nyampe di Indonesia nyampainya tuh sekitar pertama kali ditemukan itu tanggal 15 Desember 2021. Iya. Nah, soal itu pertanyaannya tuh gejalanya. Iya, gejalanya. Itu mungkin penjelasan tentang Omikron tuh apa gitu. Kalau Omikron itu adalah virus COVID varian baru, sebenarnya varian baru. Kan kalau yang waktu bulan Juni-Juli itu variannya Delta ya. Nah, kalau yang sekarang dia dinamakannya Omikron gitu. Namanya tuh Omikron. Nah, kalau misalkan berbahaya, mungkin sama-sama berbahaya ya mungkin ya Dok. Kalau misalkan yang lebih berbahaya dari sebelumnya, apakah Omikron atau yang sebelumnya tuh Delta?
Jadi kalau misalnya varian Omicron ini dia memang gejalanya cenderung lebih ringan. Lebih ringan ya. Seperti flu biasa ya. Iya. Seperti ada batuk, demam, nyeri nelen, terus flu ya, nyeri kepala. Dan justru jarang sekali saya temukan pasien yang anosmia atau hilang penciuman, hilang rasa, jarang. Nah, dan sedangkan kalau varian yang sebelumnya dia lebih banyak yang sampai sesak nafas atau desaturasi, jadi kekurangan oksigen. Jadi sebenarnya kalau misalnya dibilang lebih parah yang mana, dia tuh lebih parah tuh, jadi gejalanya lebih berat sebenarnya varian Delta yang sebelumnya. Gitu. Cuman kalau varian Omicron yang sekarang dia tuh menularnya lebih 70 kali lipat lebih menular dibandingkan varian yang sebelumnya. Dan juga varian yang ini tuh dia juga masih sama bisa menimbulkan gejala yang parah, terutama pada pasien-pasien yang rentan seperti balita, bayi, terus lansia, ibu hamil, terus yang punya penyakit-penyakit atau komorbid gitu. Tuh begitu Bu Intan, Aldi pada ngerti nggak ini ngelamun terus, jadi saya yang berdua ngobrolnya. Alhamdulillah. Iya, coba dijelasin lagi. Jadi coba diulang Pak. Coba Aldi diulang. Jadi Omicron tuh apa? Jadi iya coba. Jadi mau jadi nggak? Ya, jadi Omicron itu adalah varian COVID yang lainnya. Iya. Yang aku tangkap tadi tuh ya cukup rentan untuk balita, lansia, atau yang mempunyai komorbid. Iya. Gitu. Itu mah kalimat pertama dan terakhir dong ya. Wah gitu. Itu ya intinya itu ya. Boleh lah. Ya intinya itu. Yang saya tangkap jadi si Omicron itu penularannya itu lebih cepat dibanding COVID Delta gitu ya. Iya betul. Cuma lebih berbahaya ya, emang lebih berbahaya Delta dibanding Omicron. Ya, sebenarnya dibilang berbahaya sih sama-sama berbahaya. Iya, bener. Cuman lebih sering menimbulkan gejala yang berat atau yang sampai sesak nafas itu yang varian yang Delta yang sebelumnya. Oke, seperti itu ya. Nah, untuk pencegahan sendiri gitu harus gimana nih, Dok? Apakah masih sama seperti sebelumnya gitu atau ada pencegahan yang lebih khusus nih? Kalau pencegahannya untuk mencegah Omicron gitu. Ya. Mm-hmm. Jadi sebenarnya kan prinsipnya sama sih, pencegahan itu dengan pencegahan penularan COVID ya. Yang nanti akan dijelaskan lebih detailnya oleh Bu Intan yang lebih expert gitu. Iya, itu. Nah, cuman saya mah lebih menekankan bahwa memang varian Omicron ini dia karena gejalanya itu lebih seperti demam, batuk pilek gitu ya. Iya. Jadi memang gejalanya seperti flu biasa tapi ternyata COVID. Jadi lebih harus waspada lebih harus pakai masker terus ya, karena kita nggak tahu nih yang orang lagi batuk pilek demam sekitar kita tuh Omicron atau bukan kan. Kalau waktu dulu sih waktu COVID yang sebelumnya, kalau yang hilang penciuman berarti COVID. Tapi kan kalau sekarang yang batuk pilek biasa pun itu bisa aja COVID. Iya. Jadi bias ya, Dok. Banyak pasien juga gitu ya Teh ya. Di sini cuman kayak flu doang, terus gatal tenggorokan, di swab aja ya sama kita Teh positif gitu. Tapi ya mungkin namanya masyarakat ya punya sisi negatifnya terhadap puskesmas ya. Oh itu mah permainan puskesmas aja gitu. Padahal kan kita nggak COVID gitu, tapi itu mah dipositifin sama puskesmas kayak gitu ya. Astagfirullah, zolim banget ya. Zolim sih itu. Belum tahu aja ya di lapangan kita kayak gimana babak belurnya. Kayak gimana emang Bu Intan? Coba bisa dijelaskan nggak babak belurnya seperti apa Bu Intan? Ya maksudnya kan ketika kita udah menemukan satu kasus COVID nih, kita kan nggak cuman hanya memeriksa terus ngasih tahu bahwa ibu, bapak ini hasilnya positif ya. Udah gitu aja kan enggak. Jadi kita masukin lagi data, terus kita pemantauan terhadap si pasien tersebut gitu kan. Dan tentu kita punya resiko juga nih ketika berkunjung ke pasien yang COVID, kunjungan rumah ya.
ya itu juga mempertaruhkan kesehatan kita sendiri sebetulnya gitu. Nah, kalau boleh tahu untuk pasien COVID di daerah kita tuh udah banyak atau masih kita analogikan dengan warna ya? Kalau misalkan merah itu benar-benar darurat gitu. Kira-kira dari kuning, hijau sama merah di daerah kita menurut Bu Intan apa? Kalau kebetulan apa? Kuning apakah merah? Orange. Kan pilihannya merah. Ya maksudnya ya gak apa-apa namain sendiri kan gitu. Punya warna sendiri. Gak apa-apa. kuning jadi tengah-tengah. Orange sedang ya. Soalnya kan aku juga kan pernah COVID juga. Kirain aku juga. Bukan. Lu jangan dipotong. Oh iya, gimana Bu? Gimana Pak Aldi? Dia tumben nih Bu, serius. ya kan sekarang kan mulai aktif lagi kan ya kayak pendataan pasien-pasien COVID. Nah sehari itu saya tuh bisa ngedata sampai 12 orang waktu itu tuh per hari ngedata yang positif. Pas kapan tuh? Bulan hari. Bulan ini. Hari ini kita dapat banyak banget. Itu tuh yang periksa ke puskesmas nggak tahu tuh yang periksa Mas periksa sendiri. Aku perlu juga di swab kayaknya ya. Harus. Sekarang. Maaf. Di wilayah kita tuh sekarang tuh udah 82 kasus. 22 kasus 82. ya. 82 kasus yang terkonfirmasi gitu kasusnya. Tapi sembuh juga, total sembuh juga ya lumayan juga. Sekarang kan udah ada 37 pasien yang dari positif COVID gitu. Jadi ya bisa orange lah, warna orange ya. lah. Orange. Ya alhamdulillah masih orange ya, nggak sampai merah gitu. Merah gitu. Apalagi udah orange, kuning kan. Mudah-mudahan ke hijau lagi ya, biar bisa ke kayak liburan. Biar bisa liburan ke sana. Waktu itu pernah lihat sih liburannya. Ibu-ibu pada liburan kan? Tapi sebelum Omikron. Iya, sebelumnya. Iya kan biar bisa liburan lagi gitu kan. Landai banget ya. Iya, landai banget ya, mudah-mudahan ya. Oke, itu jadi lumayan cukup mengkhawatirkan juga untuk di daerah kita ya kalau misalkan udah masuk orange ya. Nah, untuk Teh Intan sendiri dari tim puskesmas udah ngelakuin apa aja nih untuk informasi pencegahan terhadap masyarakat? Kalau dari kami sendiri kita menggiatkan kegiatan penyuluhan ya gitu, tetapi tidak mengumpulkan massa gitu. Penyuluhannya lewat pengeras suara di masjid. Terus kita juga misalnya kalau ada kunjungan rumah, kita sambil edukasi juga penyuluhan keluarga supaya menerapkan protokol kesehatan gitu. Untuk wawar keliling bersama lintas sektornya kebetulan memang belum dilaksanakan, tapi ini akan direncanakan ke depannya seperti itu supaya masyarakat di kita juga lebih aware gitu. Maksudnya tuh tahu bahwa Omikron itu emang benar-benar harus diseriusi gitu untuk kita tindak bersama gitu. Seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk razia-razia itu di daerah kita udah ada belum sih Bu? Kayak misalkan kalau kita lihat di sosial media atau di televisi gitu ya Bu, kadang kan ada kegiatan razia nih. Kan sekarang udah mulai juga PPKM level berapa? 2 atau 3 sih sekarang? 2 ya? 2 ya. Ya, 3 kalau nggak. Maksudnya jam 9 tuh pusat pembelanjaan tuh udah mulai tutup, terus restoran dan lain-lain. Terus ada kalau misalkan ada kerumunan dibubarkan juga kan. Nah, kalau di kita sendiri atau dari puskesmas itu ada rencana seperti itu enggak? Ini sih kalau misalnya dari puskesmas kan kita lebih ke pelayanan ke masyarakat ya. Kalau yang luar gedung sih atau ke lapangan kita sekarang udah sementara ini kita menstop kegiatan posyandu mulai bulan depan. Itu kita sebulan ke depan gak ada kegiatan posyandu dulu karena kasus COVID-nya sedang meningkat. Karena kan kalau posyandu tuh ngumpul tuh ibu-ibu balita, jadi rentan lah ada penularan COVID gitu, baik dari nakes ke masyarakat ke nakes atau mungkin ibu kader dan lain-lainnya lah. Itu kalau dari segi lapangan, tapi mungkin ada beberapa kegiatan juga yang masih berlangsung ya Teh. Iya betul. Yang tidak terlalu mengumpulkan banyak
masa gitu. Kalau misalnya di puskesmas itu sendiri sekarang kita itu udah mulai ada pembatasan pasien. Iya. Gitu mulai ada pembatasan pasien dan juga ada pembagian ini poli. Jadi yang pasien yang batuk pilek sama yang tidak batuk pilek kita pisah tempat duduknya. Jadi kita ada tempat khusus gitu. Jadi nanti dan juga ada kebijakan adanya swab antigen. Gitu. Untuk yang ada gejala. Berarti diwajibkan gitu ya? Sebenarnya sih kalau sebenarnya kan swab itu hak juga ya, hak setiap orang untuk menolak sebenarnya. Gitu. Cuman kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengarahkan untuk swab gitu. Gitu. Demi kebaikan mereka juga ya Bu ya. Betul. Kalau misalkan kita harus di swab gitu ya. Mungkin kalau ke masyarakat kayak razia itu mah itu ranahnya pemerintah mungkin ya, lintas sektor gitu. Satgas ya? Ya betul. Oh berarti puskesmas nggak berwenang juga untuk melakukan tersebut ya? Kalau untuk kayak pembagian masker mungkin kita bisa aja dilibatkan, tapi kayak ngerazia terus ngasih punishment ke masyarakat itu lebih ranahnya ke pemerintahan biasanya. Kayak waktu itu kan di kecamatan kita ya gitu. Pernah ngadain swab massal. Apakah bakal ada lagi swab massal? Kalau itu sih kita belum berencana atau ada gambaran seperti itu ya. Biasanya sih ada request kalau gitu ya, ada request dari mungkin dari kecamatan atau ini. Tapi kalau misalnya swab kan kita di satu kecamatan itu udah ada 2 puskesmas ada puskesmas Sawalega sama Cicalengka. Nah di situ pun sebenarnya kita udah fasilitasi semaksimal mungkin, udah harganya gratis, bener. Hampir ada setiap hari swabnya. Jadi tinggal kemauan masyarakat aja sih untuk mau atau nggak di swab ya. Ya betul. Seperti itu ya. Oke, untuk rencana ke depan mungkin agenda terdekat tuh apa puskesmas terhadap Omikron ini? Paling kita pengen lebih menekankan ke pencegahannya. Cek. Jelas ada. Paling rencananya kita akan menekankan lebih ke pencegahannya ke masyarakat gitu, kayak penyuluhan akan dilakukan di beberapa titik gitu yang kasusnya cukup tinggi gitu. Terus itu aja sih kayaknya penyuluhan di masyarakat, wawar mobile, menggiatkan lagi penyuluhan online-nya. Kayak gitu. Mungkin salah satunya juga ini juga ya podcast betul. Ini juga kayaknya termasuk satu inovasi juga sih dari kita berdua ya, kolaborasi. Gitu. Collaboration, saya perwakilan dari collaboration. Nah, setelah mungkin teman-teman juga yang mendengarkan atau menonton ini di YouTube channelnya Puskesmas Sawalega, nanti kita tuh nggak bakalan ngebahas tentang Omikron saja ya, tapi seluruh seputar kesehatan ya. Mulai dari apa aja Bu? Kejiwaan juga nanti kita bakalan ngebahas ya. Bisa. Terus dari berbagai penyakit juga ya. Iya, penyakit. Apalagi penyakit tidak menular tuh yang tren banget. Darah sudah jadi tren penyakit kayak darah tinggi, diabetes. Gitu. PTM tuh penyakit tidak menular. Gitu. Iya. Masyarakat kita kan sekarang lebih banyak mengidap penyakit tidak menular. Di samping penyakit menularnya salah satunya COVID ini. Itu semua cuma ada di ruang sehat. Ya, ngeri kan tuh. Ruang sehat. Nah, saya juga pengen nanya nih Bu, kan akhir-akhir ini tuh banyak juga ya teman-teman saya, keluarga saya yang kena batuk, flu. Yang paling sering tuh radang yang sekarang dirasain tuh ya. Kebanyakan orang, nggak hanya di lingkungan saya gitu. Tapi alhamdulillah saya udah sembuh gitu. Saya ngerasain flu batuk tuh di bulan Januari, udah lama kan. Jadi di keluarga saya kalau misalkan ada yang sakit tuh saya duluan. Cuma udah cepet sih sembuhnya, nggak terlalu lama-lama gitu. Seperti itu. Nah, alasan sekarang mungkin orang banyak yang menghubung-hubungkan dengan faktor cuaca, kayak pancaroba gitu. Apakah ada pengaruh dari tersebut Bu? Saya mau nanya ke dokter aja. Iya, gimana Bu? Ya udah maaf ya. Sebenarnya sih memang ya kalau ada pasien nih
Ya dok, channel cuaca atau nggak teh kehujanan, namanya kehujanan, terus kecapean atau ayam habis makan keripik kaca. Betul, tapi memang banyak panas dalam gitu ya. Ya atau masuk angin ya. Ya sebenarnya memang kalau dihubungkan langsung itu nggak ada hubungannya ya antara misalnya cuaca jadi sakit itu enggak. Cuman lebih gini nih. Kalau misalnya lagi cuacanya kayak gini atau cuaca pancaroba, itu kan suhunya itu lagi lembab ya. Jadi suhu tuh cepat panas dingin ya. Nah jadi sehingga membuat pertumbuhan dari bakteri atau kuman-kuman yang lain pun dia lumayan cepat juga gitu. Dan juga lebih ke misalnya nih kita teh masuk angin atau masuk angin ya misalnya kecapean, kehujanan. Nah itu tuh lebih ke penurunan daya tahan tubuh, imunnya ya, imun kitanya. Misalkan tuh kayak gitu. Terus jadi kalau misalnya kita daya tahan tubuh turun, otomatis infeksi misalnya dari bakteri atau dari virus dia mudah kena kitanya juga gitu. Itu sih sebenarnya nggak bisa nyalahin cuaca juga. Iya. Berarti setuju nggak atau tidak kalau misalkan flu batuk tuh bukan Omikron? Flu batuk bukan Omikron itu. Ya maksudnya kan tidak semua batuk pilek itu adalah Omikron. Ya seperti itulah. Iya. Tapi kan nggak semua gitu ya. Memastikan Omikron atau tidaknya kan melalui tes swab itu gitu. Dan kita juga nggak akan sih kayak mengcovidkan seseorang gitu kan, buat apa gitu. Jadi harusnya masyarakat saling menyadari lah gitu bahwa yang kami lakukan ini adalah untuk memastikan bahwa dia itu betul-betul aman atau tidak untuk lingkungan sekitarnya gitu, bukan hanya untuk dirinya sendiri gitu. Apalagi tadi kan resikonya Omikron ini 70 kali lipat lebih menyebarnya lebih cepat gitu. Jangan sampai kita menulari orang yang nanti efeknya ke orang itu lebih berat gitu gejalanya dibandingkan dengan ke dirinya sendiri seperti itu. Dan juga sekarang tuh kita alhamdulillah juga kan udah sampai vaksin ketiga juga ya Bu. Iya, kita mau booster. Saya cuma belum divaksin ketiga, baru 2. Saya belum tahu tempatnya di mana gitu. Kirain bisa di sini gitu. Bisa, mungkin nanti kita juga sedang merencanakan booster ini gitu. Hanya memang belum pasti jadwalnya kapan. Kita baru akan merancang dulu ya terkait jadwal-jadwalnya. Nanti kalau sudah fix nih tanggal berapa dan lokasinya di mana, pasti kita share sih, insya Allah. Kita utamanya di Instagram Puskesmas ya. Jadi buat sahabat sehat semuanya, kalau ada yang belum follow, boleh di follow dulu Instagram kami di @puskesmas_sawah_lega di satu. Iya betul. Nanti informasi semuanya akan kita share di situ. Iya betul. Pertanyaan terakhir atau enggak ya? Mungkin masih banyak sih pertanyaan ya. Boleh tadi tuh saya mau nanya cuma lupa lagi. Tentang pencegahan nih. Iya, itu kelewat. Udah mau ke itu kan tadi udah nanya itu ya. Terus Anda kemana jalan-jalan? Iya, itu saya suka berbelit-belit saya tuh orangnya. Tentang pencegahan untuk mungkin banyak orang yang nggak mau di swab ya Bu. Cuma dia merasa batuk. Mungkin kalau misalkan di swab atau dicek ke dokter tuh dia positif. Bisa. Nah, gimana nih buat puskesmas ngasih tahu ke orang tersebut, udah ibu diam di rumah, isolasi mandiri, minum ini kayak gitu, atau beli ini, kayak gimana? Sebetulnya itu efektif gak kalau misalkan seperti itu? Kalau untuk merekomendasikan obat-obatan, kita tidak merekomendasikan obat ya dok ya, tapi mungkin lebih ke perilaku sih, gitu. Sebetulnya pun kalau masyarakat menolak untuk di swab, minimal dia patuh protokol kesehatan 3M, minimal 3M gitu. Atau minimal banget yang 1M-nya deh gitu, harus benar-benar dilakuin gitu sama orang yang sakit tersebut gitu. Apa tuh 1M? Memakai masker. Pakai masker supaya dia tidak menulari orang lain gitu. Terus kita juga sedang mengkampanyekan juga nih terkait pencegahan
COVID ini ya, khususnya Omikron ini, yaitu geber 3M. Widih, geber 3M. Apa aja Bu? Itu gerakan bersama ya, geber tuh singkatan dari gerakan bersama 3M. Masih sama poinnya kayak dulu. Memakai masker, menjaga jarak, sama mencuci tangan pakai sabun dan di bawah air mengalir. Itu sih poin. Cuma penting. Ditambahin sama geber 3M ya. Gerakan bersama ya. Oke, keren tuh. Siapa itu? Itu dari provinsi. Oh, dari provinsi. Kirain ide dari Bu Intan. Saya juga nggak nyangka kalau misalkan Bu Intan itu idenya dari Bu Intan. Nanti saya bikin inovasi sendiri deh. Lagi mikir dulu. Oke, ini waktunya udah 25 menit nih. Dari Aldi gimana nih tambahannya seputar Omikron? Nah, saya mah lebih menyoroti kayak ketidakpercayaan masyarakat. Kan kadang ada info-info simpang siur ya. Masyarakat yang katanya wah ini di COVID kan, wah ini nakesnya kalau ada yang COVID menang. Nggak ada suaranya Bang Aldi. Oh nggak ada. Nah kayak gitu ada. Ya katanya cina yang kalau dapat pasien COVID dapat untung. Kalau informasi hoax salah kayak gitu lah. Ya lebih lebih dicermati, lebih teliti lagi kalau dapat informasi gitu sumbernya dari mana. Jadi harus dapat info yang terpercaya gitu. Misalnya kalau website online Kemenkes, Kemenkes ID kayak gitu. Yang benar-benar valid ya informasinya gitu. Ya jangan kayak di grup WA keluarga tuh kan. Iya betul. Sering banget kan ya. Pokoknya jangan sampai masuk ke WA grup keluarga. Itu udah. Itu sih pesannya, lebih dicermati lagi kalau dapat info-info. Apalagi sekarang tuh yang lagi rame tuh yang nyebarin itu ya, yang dari pesawat tuh. Kalau misalnya ada pesawat yang masuk itu, kan nggak masuk lagi akal. Nyebarin Omikron tuh kayak gitu ya. Kan itu grup keluarga. asumsi liar ya, nggak berdasar gitu lah, tiba-tiba itu virus. Nah kalau misalkan sekarang yang dilakukan oleh Puskesmas, respon dari masyarakat sendiri tuh menurut kalian gimana? Apakah mereka antusias dengan apa yang dilakukan Puskesmas atau nanaonan sih gitu? Atau positif atau negatif? Mungkin pertama dari pencegahannya gitu, kayak penyuluhan pencegahan COVID gitu. Ya respon masyarakat mah macam-macam sih ya. Ada yang B aja, ada yang iya, ada yang gak nanggapin sama sekali, ada sih. Mungkin ya karena kejengahan masyarakat juga sih ya. Bosen COVID gitu. Padahal kan memang kita sedang dihadapkan pada pandemi ini, dan pemerintah juga kan belum mencabut bahwa pandemi ini sudah berakhir ya Dok ya. Iya. Cuman saya sih lebih ngelihatnya kalau misalnya sekarang kan saya mewajibkan ya inilah rekomendasikan untuk setiap pasien itu swab yang ada gejala. Cuman ya kalau saya lihat nih ya dari yang semua di situ itu yang saya sarankan swab itu memang 90%-an mereka bersedia di swab. Jadi mungkin tapi hanya beberapa orang lah yang tidak mau di swab, dan bahkan sampai nenek-nenek pun ya. Balik lagi ya, barusan ada teknis nih, ininya mati. Maaf nih Dok, barusan lagi enak-enak menjelaskan tentang swab, kepotong sama permasalahan ini. Bener kan swab ya? Iya, yang nenek gitu. Iya. Kok gak ada suaranya ya Bu? Coba. Gak ada ya? Udah dinyalain belum? Oh belum. Mungkin dokternya lelah deh. Lelah ya. Lelah ada. Oh lelah juga salah satu gejala COVID ya. Jadi serius. Jadi selainnya ada tenggorokan, lemas, dia juga bisa ada lemas gitu, nyeri-nyeri sendi, itu gejala COVID. Nah juga. Kalau misalkan balik lagi ke gejala nih. Kalau misalkan kita gejalanya cuma lemas doang nih, nggak ada flu, batuk dan radang, itu bisa swab juga bisa disebut COVID juga nggak? Ya sebenarnya kita sebut COVID itu kalau kita udah pastiin dengan swab. Jadi kita nggak akan bilang Bapak COVID enggak, tapi gejala Bapak ke arah COVID. Tapi kalau misalnya lemes doang ajanya masih kita nggak langsung swab, paling kita gali aja gejala yang lainnya gitu. Pokoknya mah yang paling akurat tuh biar tahu COVID atau enggak tuh swab ya. Betul. Oke, ya seperti itu. Mungkin tadi yang mau dijelaskan dokter setelah yang swab nenek-nenek tuh mau ngejelaskan apa lagi Dok?
apa ya tadi? Iya, lupa Mas. Iya. Mas apa ya? Ya jadi intinya sekarang itu masyarakat ya inilah alhamdulillah sudah mulai terbuka tentang COVID, tentang swab ya. Jadi pada bersedia di swab. Jadi saya tuh sama menekankan juga bahwa sebenarnya kalau misalnya yang kita nih yang mudah-mudah kena COVID tuh ya mudah-mudahan sehat lagi. Cuman kalau misalnya yang rentan dia kan bisa ada gejala parah ya. Jadi makanya kita harus lebih cepat mendeteksi gitu. Jadi ketika positif pemantauannya kita lebih ketat gitu. Untuk sekarang gitu ya. Ya. Oke, berarti yang dulu-dulu tuh nggak ketat ya, Dok? Ketat juga, maksudnya gini, ketatnya pada orang-orang yang komorbid. Ada yang punya sakit atau lansia. Kita lebih intens menanyakannya kayak gitu. Oke. Mungkin dari Ibu Intan sendiri gimana? Ada tambahan nggak? Gak ada sih. Gak ada. Dari Kang Aldi? Ya. Pokoknya malah tetap aja lah dijaga prokesnya. Prokesnya itu yang paling penting ya, prokesnya. Protokol kesehatan. Jaga jarak, terus minimalis bepergian kalau nggak terlalu penting. Sama saya mau nambahin lagi. Boleh, Dok. Boleh banget. Jadi sekarang itu banyak ditemukan pada ibu hamil. Jadi justru kalau zaman varian Delta, kita tuh banyaknya ngerujuk pasien sesak nafas. Oh, Delta. Nah, ya. Nah, kalau yang sekarang justru banyaknya juga ibu hamil yang kena. Kenapa tuh, Bu? Jadi pertama di pemerintah itu membuat suatu program screening pagi atau swab PCR untuk ibu hamil yang usianya dia mau mendekati melahirkan tuh. 37-38 ya, 37-38 minggu atau udah 9 bulan. Iya. Ibu-ibu hamil yang walaupun nggak ada gejala dia harus di swab. Nah, jadi ke screening tuh, jadi ketemu tuh banyak pasien-pasien yang mendekati lahiran. Dia ternyata COVID, kayak kemarin dari berapa sampel itu semuanya positif kecuali seorang. Cuma satu ya. Jadi memang ibu hamil itu sangat rentan. Malah kalau misalnya ditanya nih, ibu kan suka kemana? Justru kan ibu hamil tuh mau kemana sih, badan berat ya, kaki barengkak ya. Justru malah menularnya itu dari suaminya, anggota keluarga yang dari yang lainnya. Nah justru sekarang itu jadi kita tuh ke rumah sakit tuh kan nggak semua rumah sakit tuh nerima ibu hamil yang mau melahirkan gitu. Jadi kita pun susah mencari rujukan buat ibu hamil yang mau melahirkan dengan status positif COVID. Jadi makanya terutama untuk yang memiliki keluarga dengan ibu hamil, maka harus lebih prokesnya ketat. Kita juga di sini ada dokter yang lagi hamil ya. Iya betul. Jadi kita was-was benar-benar juga ya, protect juga gitu. Iya benar. Gitu. Jadi yang sekarang tuh lagi rame tuh kenanya tuh kepada ibu hamil ya. Lebih sebenarnya sih sama aja sih, sebelumnya juga rame. Cuman karena sekarang ada program pemerintah itu yang mewajibkan swab bagi ibu hamil yang mau melahirkan. Jadi kita tuh banyak menemukan kasusnya sekarang lebih banyak di ibu hamilnya juga gitu. Kalau dulu mah jarang-jarang ya, bahkan setiap kali pelaksanaan swab ibu hamil kadang nggak pernah dapat gitu. Tapi kalau sekarang itu kebalikannya gitu. Nah, kalau untuk umur nih yang kena COVID di daerah kita rata-rata umur berapa tuh? Apakah remaja, lansia, atau anak muda, atau bayi? Campur-campur sih kalau rata-rata. Lihat usia dari umur rata-rata nggak ya, kalau banyaknya mah kelahiran 80 ke sini ya. Berarti banyaknya mah tua ya. Usia puluhan lah, produktif, masih dewasa. produktif gitu, dewasa. Justru lansia kalau di data saya ya jarang gitu. Yang tahun misalkan kelahiran tahun 65, 68 tuh jarang. Tapi sebetulnya balita juga banyak sih yang kena sakit. Hanya saja bisa jadi memang mereka tidak diperiksakan ke kita dan tidak dilakukan swab juga. Bisa jadi memang pada balita juga banyak ya kalau misalkan mau diperiksa swab juga. Karena kita khawatir anak akan mengalami trauma. Jadi ya gimana gitu, paling orang dewasanya aja lah suruh lebih protek lagi ke anak-anaknya gitu. Rata-rata usia produktif lah, usia bekerja itu rata-rata yang didata. Karena mungkin yang aware-nya usia segitu. Iya. Nah, kalau misalkan yang datang ke sini tuh gejalanya pada berat nggak, Dok?
kayak flu, batuk dan radang gitu. Rata-rata ya. Berat nggak gitu batuknya gitu? Jadi kalau dilihat itu gejalanya demam, tapi pas datang ke sini tuh dia udah nggak demam. Iya. Karena waktu lagi demamnya tinggi dia pasti ripuh gitu, nggak akan bisa bangun dari kasur. Jadi kesini tuh udah demamnya agak turun. Terus banyaknya memang gitu nyeri tenggorokan. Iya betul. Nyeri tenggorokan ya. Terus bindeng. Jadi kalau yang sekarang COVID yang sekarang itu justru banyaknya meler gitu. Banyaknya meler justru tuh gimana? meler tuh apa ya, flu. Gitu, flu berat. Saya pernah bindeng tuh. Nah, itu pakai hidung gitu. Iya loh. Nah itu tuh Pernah. tanda-tanda. Itu pas flu batuk yang pas bulan-bulan Januari itu tuh. Nah, iya memang iya. kita juga nggak bisa bilang itu COVID ya karena Iya. nggak diswab. Karena nggak diswab ya? Enggak. Cuman hasilnya gini, kalau yang COVID itu misalnya serumah ya, pasti ada aja yang sakit gitu. Kalau misalnya saya tanya, ibu ada yang sakit di rumah? Ayah, tapi udah sakedik lah. Nah, gitu. Bener saya juga Tapi gitu. cepet nularnya itu kalau yang COVID. Kalau yang biasa-biasa mah sakit flu batuk paling siapanya sakit, nggak nularnya nggak secepat COVID. Waktu pas sama Teh Alfi tuh bulan apa sih Bu? Januari. Desember. Jauh banget. Desember apa Januari ya? Desember akhir-akhir. Akhir Desember ya? Kalau nggak salah. Setelah Natal. Saya di situ tuh udah mulai flu batuk kan, batuk cuma nggak terlalu berat. Kalau bulan Januari kemarin udah masuk juga berat kayak gitu. Jangan-jangan Anda yang membawa om-om itu ke sini ya? Dari Cappadocia ya. Saya dari mana? Gara-gara layangan putus gitu. Oh, Anda yang ke Turki. Saya enggak ke Turki. Orang belum mulai gitu. Abimah. Kasih tuh bagenit kita pernah. Si Asep eta namanya. Si Asep jeung si Eis. Jadi situ bagenit. Beneran itu pas bulan Januari saya ngerasain flu-nya tuh kayak flu biasa cuma ada bindengnya tuh. Kalau misalkan flu digini tak Bu. Telinga kan deng gitu kayak gitu. Saya ngerasain kayak gitu. Terus batuknya tuh berat. Batuknya tuh berat. Batuknya Nggak kayak gitu. Oh iya. Batuk bangkong gitu. Ada berdahak ada dahaknya. Cuma nggak terlalu kayak berdahaknya tuh lendirnya tuh kayak COVID dulu. Ya batuk biasa, lendir biasa gitu, berdahak biasa. Kalau dulu tuh bener-bener kental tuh. Pernah saya kayak merhatiin gitu ya pas kena COVID yang tahun kemarin. Kayak dari flu, dari ingusnya juga kelihatan digituin gini banget Lengket gitu. Kayak aci gitu. Iya. Betul. Kalau sekarang nggak ada itunya, dahaknya. Iya. Nggak terlalu kental kayak gitu. Nah saya minum obat kayak di apotek gitu. Kalau Gozales apa namanya tuh? Gozilla. Getroces. Getroces. Enggak, Gozales atau apa sih namanya tuh, ada Gozales gitu. Gatrosis. Buat radang. Iya, Iya, kita jangan sebut merek itulah. Oh iya, nah sama Intur. Iya, Forte, Intur Forte. Tolong di itu ya. lagi rame tuh, lagi hit sekarang tuh itu. Malahan sempat saya di salah satu apotek di daerah, nggak di daerah ini sih, di daerah luar, nanyain, wah ada obat ini nggak? Aduh habis habis. Kayaknya pada beli obat kayak gitu tuh. Karena soalnya kan saya minum obat itu batuk langsung hilang Bu. ya enggak kayak ini Dok. Ya ada parasetnya, ada dextro, ada Iya. apa? Chloramphenicillinnya itu. Emang obat batuk sih, ampuh. Emang itu kan ada, buat obat batuk flu sebetulnya. Ada yang forte, ada yang biasa. Nah kalau yang forte tuh lebih keras, maksudnya lebih ampuh tinggi gitu. dosisnya. Dosisnya lebih tinggi. Cuman kalau biasanya ya kalau COVID dia kalau yang parah gitu dia pakai obat kayak gitu nggak akan mempan. Iya. Biasanya pasti datang lagi kayak kemarin ada yang mau kasih obat kemarin, saya suruh swab hari ini, dia datang beneran karena memang obat yang kemarin nggak terasa gitu. Ternyata memang COVID gitu. Oke, kalau saya sih langsung sembuh itu pakai forte. Ada juga yang sembuh juga sih. Maksudnya ada yang memang kayak flu biasa sembuh tapi ternyata COVID gitu. Ada. Saya awalnya demam, ada demam juga. Gak enak badan tuh, meriang. Pakai Sanmol, antisipasi Sanmol. Udah reda.
terus batuknya masih ada, Muncul. pakai internal itu. Alhamdulillah sampai sekarang. Kalau saudara saya kemarin sakit tuh, panas, demam. Ternyata pas dilihat, kenapa kamu demam? Diseureud, dinusuk tuh sanes kopi deh eta mah. diseureud. Luas kan? Luas. Aku juga kemarin sakit tenggorokan, pas di swab negatif. Ternyata sakit tenggorokannya ini keselak biji kedong-dong. Kalau radang saya nggak pernah ngerasain kayak penyakit radang tuh seperti apa sih, Bu? Kayak yang COVID tuh, radangnya tuh kayak gimana sih? Gatel atau nyari tenggorokan? Beda-beda. Kayak gitu terus itu enggak? Beda-beda sih ya, kan respon tubuh setiap orang beda-beda. Ada yang cuman gatel doang, ada yang sampai ada yang kayak rasanya kayak ketusuk-tusuk kaca. Jadi kayak ketusuk-tusuk gitu saking perihnya. Ada yang gatel doang, ada yang sakit pas nelennya. Gitu. Emang beda-beda. Jadi kita nggak bisa kalau kayak gini kayak cuman kemarin nih dia cuman gatel doang tenggorokan sama flu positif. Langsung di swab positif. Di swab dan baru sehari yang lalu di swab gejalanya. Pas sekarang di swab dia ada. Makanya rata-rata kalau yang Omicron ini dia cepat muncul gejala dari terpaparnya nih. Gitu. Dari misalnya dia terpapar, setelah 2 hari terpapar dia udah bisa kena juga, bisa bergejala juga, lebih cepat menimbulkan gejala dibanding yang lain. Oh gitu. Sembuh juga ya dok ya. Rata-rata sih gitu cepat pulih, cuma tetap isolasi mah tetap 10 Harus hari ya? plus 3 ya, nggak boleh. Udah sembuh, udah beres. Mungkin karena cepet tuh gara-gara ada faktor setelah divaksin mungkin ya. Bisa jadi ya tarif vaksin. Kalau misalkan nggak divaksin mungkin itu lebih parah kayaknya. Ya bisa jadi sih salah satu faktor. Nah saya juga pernah ngerasain kayak apa ya, sakit kaki loh dok. Sakit kaki. Itu bisa masuk ke COVID gak? Sakit kaki, sakit badan sih lebih ke nyeri persendian. Waduh. Ini Cikungunya. Saya pernah, tapi nggak sebelah ini nih, sebelah pelangkakan serius. Oh beda, mungkin nggak semua sih. Biasanya kalau seluruh tubuh ya, kalau COVID mah nyerinya. Oh sakitnya semua badan gitu. Kayak dia Kayak kan gimana? virus, jadi mirip-mirip DBD, cikungunya. Jadi gejalanya memang mirip-mirip juga. Oh ini digerakin linu gitu. Gitu. Kayak gitu. Waduh. Cikungunya banget lah pokoknya mah sakitnya mah. Oke. Ini udah mulai berapa ya tadi, 25 sama 14, udah mulai setengah jam juga nih. Mungkin dokter juga udah nggak bisa lama-lama di sini ya dok, harus segera pulang ya. Ini Bu Intanya kemana Aldi? Kayaknya. Oh ke bawah dulu, kita langsung tutup aja mungkin ya. Ya. Oke, coba Kang Aldi aja yang nutup acara ini, kan perwakilan dari tim Puskesmas. Kumaha rada gelo. Astagfirullah. Ya. Paling ya segini aja di episode pertama ya. Iya bener. Di rumah sehat. Rumah enggak tuh. Ruang. Iya sih, Di ruang sehat. Biar lebih gede Ya rumah. semoga ya perbincangan kita kali Iya. itu jadi edukasi juga ya. Jadi ilmu buat masyarakat Amin. supaya Amin. lebih warning lagi itu buat diri sendiri maupun yang lainnya gitu, bahwa Omicron ini teh nya berbahaya lah gitu. Jadi Oh maaf Aldi, ini mic-nya jangan di hidung, di mulut. Nah gitu ada. Nah ini ada ya. Ya. Ini kasihan ini, disuruh closing. Coba Kang Aldi closing ya. Kita udah beres nih. Udah beres. Udah beres kasih. Gimana? Cepat banget Katanya ya. kan Bu dokternya nggak boleh bener-bener. lama-lama. Paling aku mau ini Apa? nyampain satu pesan. Oh mangga. Lebih sebelum closing. menekankan lagi supaya kita perketat lagi nih si Iya. 3M ya, intinya Iya, mah benar, 3M 3M. minimal 1M tadi ya. Pakai masker. Kalau masyarakat nggak mau di swab nggak apa-apa, itu hak mereka. Tapi tolong pastikan bahwa dirinya itu juga aman untuk lingkungan. Iya. Kalau pas lagi sakit dia harus isolasi dengan benar ya. Di rumah harus pakai masker, intinya mah itu aja yang paling minimal gitu ya. Yang maksimalnya 5M, yang sedangnya 3M tadi ya, geber 3M, itu aja sih.
mudah-mudahan dengan disiplinnya kita terhadap protokol kesehatan kita bisa menekan angka kesakitan dari COVID-19 ini gitu, supaya yang kita tadi dari warna oranye tadi ya, iya, dari jadi landai kuning juga ya. jadi hijau gitu, supaya kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi, bisa liburan, bisa Betul dong. Bisa holiday lah ya. Adain event kan, saya perlu event ya. Ya paling itu aja sih gitu. Baik, sahabat sehat, itu dia ya bincang-bincang kita di ruang sehat. Ih, ruang sehat. Mantap. Tapi ruang sehat nih, mudah-mudahan nanti diundang sama Deddy Kobuzer ya. Amin ya Allah. Oh, Aduh, ngeri. jadi inspirasi. Iya, betul. Ya, jadi ruang sehat ini saya informasikan sekali lagi, nggak hanya seputar COVID ya, tapi seputar kesehatan, Semua tentang kesehatan. Dari mulai apa aja Bu Intan? Dari mulai promosinya, terus dari penyakitnya. Betul. Penyakitnya juga nggak cuman kayak tentang apa penyebabnya dari apa? Itu kan ngeblank ya, COVID ya. Tapi tentang kesehatan lingkungan juga kita bisa bahas, betul. gitu ya. Gak cuman hanya manusianya aja gitu ya. Dan lain-lainnya lah biar lebih surprise. Atau juga teman-teman sahabat sehat, mau bertanya tentang kesehatan apa itu yang mau ditanyakan kepada ruang sehat, boleh di di mention ke Instagramnya Puskesmas Sawalega, atau komen juga di YouTube-nya, atau ya di komentar ya. Iya. Pokoknya DM lah atau komentar di Instagram atau di YouTube, atau juga bisa WA ke Hotline-nya Puskesmas Sawalega ya. Betul. Atau apa aja boleh, yang penting tentang seputar kesehatan. Nanti kita bakalan bahas. Betul. Oke. Kang Aldi ada tambahan? Udah sih. Udah. Dari dokter ada? Udah sih cukup. Udah ya. Ya. Oke, Bu Intan mangga di closing. Terima kasih banget nih ya. Akang, AA, Mas AA Astra Jingga yang udah bersedia nih kolaborasi ya dengan Puskesmas. Mudah-mudahan ini bukan hanya sekali ini aja ya kita bikin podcast kesehatan di ruang sehat ini, tapi bisa berkelanjutan. Amin. Gitu. Saya juga terima kasih banyak buat tim Puskesmas Sawalega udah mau bekerja sama dengan collaboration gitu. Ya. Sama-sama. Dari mulai kemarin kegiatan vaksin, terus kegiatan apa lagi Bu? Cuma itu ya. Ya sama sekarang ya. Mudah-mudahan kita bisa memberikan informasi yang lebih bermanfaat tentang kesehatan untuk masyarakat. Oke, teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe, karena channel YouTube Puskesmas Sawalega itu bakalan semakin keren pokoknya. Insya Allah. Amin. Subscribe dulu, amin. Karena subscribe itu gratis. Oke. Yes. Jempolmu menentukan prestasiku. Oke. Good. Oke, sahabat sehat, saya Astra Jingga undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make more time.